dari kelompok 5 Machine Learning, yaitu kali ini kami akan bahas Decision Tree. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu kelompok saya. Nama saya Alia Mufida dengan NIM 09021182227002. Perkenalkan, nama saya Vera Misantika dengan NIM 09021182227006. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Safira dengan NIM 09021182227004. Perkenalkan, saya Sheila Felicia dengan nomor NIM 09021182227008. 5 ada Bagas Samudri, saya Syahini. Sebelum mengenal lebih jauh, apa itu Decision Tree? Decision Tree, atau yang dikenal sebagai pohon keputusan, adalah suatu model prediktif dalam analisis data dan machine learning yang menggambarkan serangkaian keputusan dan konsekuensinya melalui struktur berbentuk pohon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kelebihan Decision Tree, yaitu yang pertama, merepresentasikan visual yang jelas dan mudah dimengerti. Kedua, bekerja dengan baik pada data terstruktur dan tidak terstruktur. Ketiga, mampu menangani data yang kompleks. Keempat, identifikasi fitur atau variabel penting. Kelima, pengambilan keputusan yang mudah dipahami. Keenam, tidak memerlukan asumsi tentang distribusi datanya. Adapun kekurangan dari Decision Tree yaitu 1. Kemungkinan overfitting. 2. Rentang terhadap perubahan data yang kecil. 3. Tidak efisien pada data dengan banyak fitur. 4. Tidak mampu menangani ketergantungan non-linear. 5. Kehilangan informasi yang relevan. 6. Kurang stabil terhadap variasi data. Dasar-dasar algoritma Decision Tree. Yang pertama, pembentukan pohon keputusan, yaitu proses pembentukan pohon keputusan dimulai dengan memilih fitur terbaik untuk membagi dataset menjadi subset yang lebih kecil. Yang kedua, pruning. Setelah pohon keputusan terbentuk, langkah selanjutnya adalah pruning, di mana kita menghapus cabang-cabang yang tidak memberikan manfaat signifikan terhadap kinerja model. Yang ketiga, klasifikasi. Setelah pohon keputusan selesai dibangun, kita dapat menggunakan model ini untuk melakukan klasifikasi pada data baru. Yang terakhir yaitu regresi. Selain klasifikasi, algoritma Decision Tree juga dapat digunakan untuk masalah regresi, di mana variabel target adalah variabel kontinu daripada kategori. Terdapat langkah-langkah dalam membuat model decision tree. Yang pertama yaitu pengumpulan data, di mana pada langkah ini akan mengumpulkan data yang relevan untuk analisis, sehingga pastikan data yang digunakan representatif dan mencakup semua variabel yang diperlukan. Kedua, pemrosesan data, di mana setelah data terkumpul akan dilakukan pemrosesan data. Ini mencakup pembersihan data, penanganan nilai yang hilang, dan penghapusan data yang tidak relevan atau outlier. Pemrosesan data yang baik akan meningkatkan kualitas model dalam decision tree. Yang ketiga, pembagian data, di mana pada langkah ini dataset akan dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan atau data training, dan data pengujian atau data testing. Data pelatihan akan digunakan untuk melatih model, sedangkan data pengujian digunakan untuk menguji seberapa baik model dapat menggeneralisasi pada data baru. Keempat, pemilihan variabel pemisah atau splitting. Pada langkah ini akan menentukan variabel mana yang digunakan untuk memisahkan dataset pada setiap simpul dalam pohon keputusan. Pemilihan variabel ini harus berdasarkan kriteria yang optimal untuk memaksimalkan pemisahan informasi dan meminimalkan impuritas. Terakhir, pembentukan pohon keputusan. Untuk membangun pohon keputusan, harus mengikuti aturan splitting yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pada langkah ini akan melibatkan pembentukan simpul dan cabang berdasarkan variabel pemisah yang dipilih. Baik, saya akan melanjutkan langkah-langkah dari Decision Tree. Yang keenam ada evaluasi model. Gunakan data pengujian untuk mengevaluasi performa model Decision Tree. Hitung akurasi, presisi, recall, atau metrik evaluasi lainnya sesuai dengan jenis analisis yang digunakan. Yang ketujuh yaitu optimasi model. Optimasi model untuk menghindari overfitting atau meningkatkan performa secara keseluruhan. Pengaturan parameter model, running pohon keputusan, atau menggunakan ensemble method seperti random forest dapat menjadi strategis optimasi. Yang ke-8 ada validasi model. Melakukan validasi model untuk memastikan bahwa model decision tree dapat diandalkan dan relevan dalam konteks aplikasinya. Validasi model dapat melibatkan pengujian performa pada dataset yang berbeda atau menggunakan metode validasi silang. Yang ke-9 ada implementasi model. Implementasikan model tersebut dalam lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Hal ini mungkin melibatkan integrasi model ke dalam sistem atau performa platform yang digunakan oleh organisasi. Yang terakhir yaitu pemeliharaan dan peningkatan. Model decision tree perlu dipelihara seiring waktu dengan memperbaharui atau merevisi model ketika diperlukan. Peningkatan model dapat melibatkan tambahan data baru atau penyesuaian parameter untuk mempertahankan kinerja yang optimal. Ada beberapa tahapan untuk mengimplementasikan model decision tree dalam Python. Yang pertama, persiapan data. Langkah pertama adalah mempersiapkan data dalam format yang sesuai. Ini termasuk membagi dataset menjadi fitur dan target, serta memisahkan dataset menjadi set pelatihan dan pengujian. Yang kedua, pembuatan model. Selanjutnya, untuk membuat model Object Decision Tree Classifier atau Decision Tree Regressor tergantung pada tipe masalah dan melatihnya menggunakan data pelatihan. Ini dapat menyesuaikan berbagai parameter model seperti kriteria pemisahan, kedalaman pohon, dan lainnya untuk meningkatkan kinerja model. Ketiga, evaluasi model. Setelah melatih model, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kinerjanya menggunakan data pengujian yang tidak terlihat sebelumnya. Pada tahap ini, dapat menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, atau metrik lainnya tergantung pada jenis masalah yang dihadapi. Keempat, prediksi. Setelah puas dengan kinerja model yang dibuat sebelumnya,
dapat menggunakannya untuk membuat prediksi pada data baru yang belum terlihat sebelumnya. Sehingga menggunakan model tersebut dapat memanggil metode predik pada objek model untuk membuat prediksi kelas atau nilai dari regresi baru. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bagian kodenya. Yang pertama yaitu kita harus mengkonekkan antara Google Drive dan Google Colab-nya. Seperti yang terlihat di sini, saya sudah mengkonekkan antara Google Colab dan Google Drive saya. Selanjutnya ada import numpy di sini digunakan untuk operasi matematika dan array. Selanjutnya ada import pandas juga digunakan untuk memanipulasi data seperti membaca, analisis, dan lain sebagainya. Lalu ada import matplotlib. Di sini digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi data. Sedangkan dataset ini menyediakan dataset bawaan untuk latihan. Kemudian ada import decision tree classifier adalah algoritma yang digunakan untuk membangun model klasifikasi. Selanjutnya ada import train test lead di sini berfungsi untuk membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian agar model dapat diuji secara efektif. Selanjutnya ada import Aquari Score, Confusion Matrix, dan Classification Report untuk mengevaluasi kinerja model serta akurasi prediksi dan detail kesalahan pada klasifikasi. Selanjutnya, kode file path di sini digunakan untuk membaca file kita dari Google Drive dan memuatnya ke dalam data frame menggunakan pandas. Lalu ada df head di sini digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset untuk memberikan gambaran mengenai struktur datanya. Ini tampilan jika code-nya kita run. Baik, akan saya run ulang. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya. Ada dari output yang ditampilkan di sini, dataset ini berisi informasi seperti student ID, study hours per day, extracurricular hours per day, sleep hours per day, social hours per day, physical activity hours per day, GPA, serta stress level. Tampilannya seperti ini. Kemudian ada label encoder. Pada bagian list ini kita menggunakan label encoder untuk mengkonversi kolom stress level ini yang awalnya berupa kategori seperti low, moderated, high menjadi sebuah angka. Contohnya low dikonversi menjadi 0 di sini, high menjadi 2 serta moderated menjadi 1. Sedangkan tujuan dari konversi ini karena algoritma machine learning seperti decision tree memerlukan input data dalam bentuk numerik, maka harus kita ubah menggunakan label encoder. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian berikutnya, code ini berfungsi untuk membagi data menjadi dua bagian, yaitu X dan Y, di mana X berisi fitur yang akan digunakan sebagai input untuk model, kemudian Y berisi target yang akan digunakan sebagai prediksi. Di sini data yang ditampilkan adalah data yang sudah dibagi ke dalam Y, ini adalah datanya. Kemudian ini data Y. Kemudian selanjutnya, code ini berfungsi untuk mengecek apakah ada nilai none atau not number dalam X dan Y, di mana code X.isNull ini berfungsi untuk mengembalikan nilai true jika dalam elemen data frame X adalah null, sedangkan false jika tidak ada. Selanjutnya, code ini berfungsi untuk menghapus baris-baris yang memiliki nilai none pada suatu kolom tertentu. Contohnya di sini adalah kolom stress level. Berikutnya adalah code ini berfungsi untuk membagi data menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan dan data pengujian. Kemudian yang ini untuk membuat model object decision tree menggunakan data pelatihan yang tadi telah dibagi. Dan code di bawah ini xtrain berfungsi untuk menampilkan data X, itu data pelatihan yang sebelumnya dibagi. Dan ini data train. Saya akan menjelaskan kode pada bagian 3, yaitu Decision Tree Classifier untuk membangun model pohon keputusan pertama. Model diinisialisasi dengan parameter random state 10 untuk memastikan hasil yang konsisten, kemudian model dilatih dengan pelatihan X-train dan Y-train. Menggunakan metode fit, setelah model dilatih, prediksi dilakukan pada data uji X-text dengan menggunakan metode predik, dan hasil predik disimpan dalam variabel YPred. Dengan demikian, model menghasilkan label yang diprediksi untuk data uji yang diberikan. Lalu selanjutnya, ada perintah print akurasi, metrik akurasi skor, Y-test, dan Y-pred, yaitu menghitung akurasi model dengan membandingkan prediksi Y-pred dengan label yang benar, Y-test. Akurasi dihitung sebagai persentase prediksi yang benar dari total prediksi. Hasilnya yaitu 1.0, berarti model memprediksi semua label dengan 100% benar. Ini menunjukkan bahwa model sangat akurat dan memprediksi data uji yang diberikan. Lalu selanjutnya, model Decision Tree Classifier Random Set 10, yaitu untuk melatih pohon keputusan dengan data pelatihan X-train dan Y-train. Setelah dilatih, model
prediksi data uji X-state dengan fungsi predik, dan hasil prediksi disimpan dalam variabel hasil prediksi. Kemudian akurasi model dihitung dengan membandingkan hasil prediksi dengan label yang benar pada data uji menggunakan akurasi skor. Nah, lalu ini adalah hasilnya, yaitu 1.0. Berarti model berhasil memprediksi semua data uji dengan 100% akurat, menunjukkan model bekerja dengan sangat baik pada data yang diberikan. Lalu yang terakhir adalah perintah print tree data classes. Menampilkan kelas-kelas dikenali oleh model pohon keputusan setelah dilatih, hasilnya adalah 0, 1, dan 2. Menunjukkan bahwa model mengenali 3 kelas yang dilabelkan dengan angka 0, 1, dan 2. Angka-angka tersebut merujuk pada kategori atau kelas target dalam data pelatihan. Selanjutnya adalah kode untuk mengekspor decision tree ke dalam format dot yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan decision tree, yaitu yang pertama, from silent.tree import export graphics. Fungsi ini digunakan untuk mengekspor decision tree yang dilatih menjadi file dengan format docs, di mana file format docs adalah format teks yang akan digunakan untuk dirubah menjadi grafik menggunakan grafis. Class underscore name sama dengan string class for class in tree data classes. String class for class in tree data classes adalah fungsi yang digunakan untuk mengonversi setiap elemen dalam tree data classes menjadi string agar bisa digunakan oleh export graphics yang memerlukan nama kelas dalam format string, di mana tree data classes adalah properti dari decision tree yang berisi daftar kelas target atau label dalam model. Lalu export graphics tree data ini adalah model decision tree yang telah dilatih, di mana ini adalah objek yang dihasilkan dari pelatihan model menggunakan decision tree classifier sebelumnya. Out file sama dengan tree struct dot adalah nama file yang tepat pohon keputusan akan diekspor dalam format dot. File ini nantinya akan dirender menjadi diagram menggunakan grafis. Class names sama dengan 0, 1, 2 adalah daftar nama kelas target atau label yang akan digunakan di label leaf node. Di sini kelas target diberi label 0, 1, dan 2. Features name sama dengan x columns adalah fungsi nama fitur atau kolom yang akan digunakan dalam dataset. Properti x column berasal dari pandas data frame berisi nama kolom dataset yang akan digunakan untuk melatih model. Impurity sama dengan false digunakan untuk mengontrol apakah tingkat impurity, misalnya gini atau entropy, ditampilkan di setiap node. Jika false, impurity tidak akan ditampilkan. Fill sama dengan true, di mana jika true, setiap node dalam pohon akan diwarnai berdasarkan kelas mayoritasnya sehingga memudahkan interpretasi visualnya. Selanjutnya yaitu adalah kode untuk membaca dan menampilkan file format dot menggunakan library grafis. Yang pertama, import graphics. Fungsi ini digunakan untuk mengimport library dan digunakan untuk bekerja dengan file format docs, termasuk membaca dan merender file dot ke bentuk graph visual di notebook atau menyimpannya ke file gambar. Lalu with open tree stroke dot asvig adalah fungsi yang digunakan untuk membuka file bernama tree stroke dot dalam mode baca atau read mode, di mana file dot ini adalah file yang sebelumnya diekspor dari decision tree menggunakan export grafis. Lalu .grab sama dengan picrate membaca seluruh isi file dot dan menyimpannya sebagai string dalam variabel .grab, di mana file dot berisi definisi pohon dalam format teks yang dapat dipahami oleh grafis. Selanjutnya, graphics.source.grab adalah fungsi yang membuat objek source dari library grafis menggunakan tag dot yang telah dibaca sebelumnya, yaitu adalah .grab, di mana objek ini mempresentasikan graph dalam format visual. Ini adalah hasil dari decision tree-nya, yang mana pada simpul akar, study hour per day dipilih menjadi kategori awal untuk membagi data, di mana dengan kondisi study hour per day-nya adalah kurang dari sama dengan 8,05, sampel yang digunakan adalah 1000, yaitu adalah total data dalam datasetnya, value yang dihasilkan adalah 511, 159, 330, distribusi sampel dalam kelas 0, 1, dan 2. Kelas sama dengan 0 ini menandakan bahwa kelas mayoritas dalam simpul akar adalah kelas 0, menghasilkan 2 cabang, yang mana jika study hour per day-nya kurang dari sama dengan 8,05, data akan masuk ke cabang kiri, dan jika study hour per day-nya lebih besar daripada 8,05, data akan masuk ke cabang kanan. Cabang kiri dari simpul akar yaitu adalah dengan kondisi study hour per day kurang dari sama dengan 5,95, yang jumlah sampelnya ada 627, yang mana ini adalah jumlah data yang memenuhi kondisi study hour per day kurang dari sama dengan 8,05. Value yang dihasilkan adalah 138, 159, 330. Distribusi sampel dalam kelas 0, 1, dan 2. Kelas sama dengan 2 menandakan bahwa pada cabang kiri dari simpul akar ini, kelasnya adalah mayoritas dengan kelas 2. Menghasilkan 2 cabang, yang mana jika study hour per day-nya kurang dari sama dengan 5,95, data akan masuk ke cabang kiri, dan jika study hour per day-nya lebih besar dari 5,95, data akan masuk ke cabang kanan. Cabang kanan dari simpul akar yaitu adalah dengan kondisi study hour per day-nya lebih besar dari 8,05. Sampel yang dihasilkan ada 373, yaitu adalah jumlah data yang tidak memenuhi study hour per day kurang dari sama dengan 8,05. Value-nya ada 373, 0, 0. Semua sampel diklarifikasikan ke kelas 0. Kelas sama dengan 0 menandakan bahwa mayoritas kelasnya adalah label 0. Lalu ada cabang kiri dari study hour per day kurang dari sama dengan 5,95 dengan kondisi sleep hour per day kurang dari sama dengan 5,95. Jumlah data yang memenuhi kondisi study hour per day kurang dari sama dengan 5,95 ada 194. Value yang dihasilkan ada 35, 159, 0. Distribusi sampel dalam kelas 0, 1, dan 2. Kelas sama dengan 1. Yang berarti mayoritas datanya adalah dengan label 1. Menghasilkan 2 cabang, yang mana jika sleep hour per day-nya kurang dari sama dengan 5,95, data akan masuk ke cabang kiri, dan jika sleep hour per day-nya lebih besar dari 5,95, data akan masuk ke cabang kanan. Lalu, daun kiri dari sleep hour per day kurang dari sama dengan 5,95. Jumlah data yang memenuhi kondisi sleep hour per day kurang dari 5,95 ada 35. Value ada 35,00. Semua sampel termasuk ke dalam kelas 0. Kelas sama dengan 0 menandakan bahwa mayoritas data pada label ini adalah 0. Lalu daun kanan dari sleep hour per day kurang dari sama dengan 5,95. Jumlah data yang tidak memenuhi kondisi sleep hour per day kurang dari 5,95 ada 199 dengan value-nya 0, 159, 0. Semua sampel termasuk ke dalam kelas 1. Kelas sama dengan 1 menandakan bahwa mayoritas datanya adalah label 1. Cabang kanan dari study hour per day kurang dari sama dengan 5,95 dengan kondisi sleep hour per day lebih besar dari 5,95.
Jumlah data yang memenuhi kondisi study hour per day kurang dari 8,05 dan study hour per day-nya lebih besar dari 5,95 ada 433. LW yang dirasakan ada 103, 0, 330. Distribusi sampel dalam kelas 0, 1, dan 2. Kelas sama dengan 2 menandakan bahwa mayoritas pada data ini melabelkan kelas 2. Menghasilkan dua cabang yaitu jika sleep hour per day-nya kurang dari sama dengan 5,95 data akan masuk ke cabang kiri dan jika sleep hour per day-nya lebih besar dari 5,95 data akan masuk ke cabang kanan. Daun kiri dari sleep hour per day lebih besar dari 5,95. Jumlah data yang memenuhi kondisi sleep hour per day kurang dari sama dengan 5,95 ada 103, menghasilkan value 103, 0, 0. Semua sampel termasuk ke dalam kelas 0. Kelas sama dengan 0 menandakan bahwa mayoritas datanya melabelkan kelas 0. Daun kanan dari sleep hour per day lebih besar dari 5,95. Jumlah data yang tidak memenuhi kondisi sleep hour per day kurang dari sama dengan 5,95 ada 330, menghasilkan value 0, 0, 330. Semua sampel termasuk ke dalam kelas 2. Kelas sama dengan 2 menandakan bahwa mayoritas datanya melabelkan 2. Dari pohon keputusan ini dapat kita simpulkan bahwa pohon keputusan ini mengklarifikasikan data berdasarkan study hour per day, yaitu adalah jam belajar per hari, dan sleep hour per day, yaitu adalah jam tidur per hari. Di mana kita mendapatkan kesimpulan dari 3 label, yaitu adalah kelas 0 atau label 0 mayoritas memiliki waktu belajar tinggi atau waktu tidur yang rendah, kelas 0 atau label 0 jam tidur yang rendah tetapi waktu belajar yang sedang, kelas 2 atau label 2 yaitu adalah jam tidur tinggi dengan waktu belajar sedang atau rendah. Selanjutnya adalah kode untuk mengekstrak grafik menjadi file gambar. Source sama dengan graphic source.grab, yang mana adalah objek source dari pusaka grafis menggunakan teks format doc yang telah dibaca sebelumnya dari file treestroke. Objek source merepresentasikan graf yang siap dirender ke format visual atau disimpan ke file gambar. Lalu source render treestroke format PNG kalian sama dengan true. Treestroke itu adalah nama keluaran yang akan dihasilkan nantinya. Format sama dengan PNG adalah untuk menentukan format keluaran dari filenya. Kemudian clean sama dengan true, yang mana adalah jika true, file format doc sementara yang dibuat selama proses rendering akan dihapus setelah file gambar selesai dibuat. Jika tidak menggunakan parameter ini, file format doc asli akan tetap ada dan hasil gambar akan tetap ada. Jadi dari beberapa penjelasan kami mendapatkan referensi tersebut dari Ruang Jurnal 2024 pengertian decision tree, manfaat, kekurangan, dan langkah penerapannya dapat diakses dari link di bawah ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Kami Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.